Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Galang Ramadan. Saya mahasiswa semester 1 Universitas Bina Bangsa. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dari kelas 1C. Baik, kali ini saya akan membahas apa yang telah saya pelajari selama satu semester ini mengenai mata kuliah, yaitu mata kuliah pengantar sosiologi. Baik, kita langsung ke materi pertama, yaitu materi mengenai sosiologi itu sendiri. Nah, sosiologi ini berasal dari dua kata Yunani. Yang pertama yaitu sosius dan yang kedua logos. Sosius yang memiliki arti masyarakat dan logos yang memiliki arti ilmu. Jadi dapat disimpulkan menurut bahasa Yunani ini bahwa sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, sedangkan kalau secara umumnya tadi kan secara kata Yunani. Nah, sekarang secara umum. Kalau secara umumnya ini sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Jadi pengertiannya nggak beda jauh sama yang tadi kata Yunani ya. Baik, kita ke materi selanjutnya yaitu ada proses sosial dan interaksi sosial. Nah, kalau proses sosial ini adalah cara-cara berhubungan yang dapat diamati atau dipelajari ketika perorangan atau kelompok ini saling bertemu. Jadi cara-cara berhubungannya itu dapat diamati gitu ya sama kita. Nah, sekarang ke interaksi sosial. Kalau interaksi sosial sendiri ini memiliki arti yaitu suatu hubungan sosial yang bersifat dinamis. Yang bersifat dinamis dan yang terjadi atau ada kaitannya dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok atau kelompok dengan individu. Baik, kita ke materi yang selanjutnya yaitu kelompok sosial. Nah, kalau kelompok sosial ini memiliki arti yaitu sekelompok orang atau sekelompok manusia atau sekelompok masyarakat yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya. Nah, terus mereka ini saling berinteraksi gitu. Baik, kita ke materi yang selanjutnya yaitu kebudayaan dan masyarakat atau kebudayaan masyarakat. Nah, kita ke budayanya aja dulu ya. Budaya ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Nah, budaya ini merupakan bentuk jamak dari kata Buddha atau yang memiliki arti budi atau akal. Nah, sedangkan kebudayaan sendiri ini memiliki arti yaitu segala bentuk karya, rasa, dan cita-cita masyarakat. Nah, karena materinya tadi kebudayaan masyarakat, sekarang kita ke masyarakatnya ya. Kalau masyarakat ini memiliki arti sekumpulan makhluk hidup yang terjalin erat. Karena terjalin eratnya ini karena sistem-sistem tertentu, tradisi-tradisi tertentu, hukum-hukum tertentu yang sama. Nah, dan kehidupan masyarakat ini lebih ke kehidupan yang bersifat kolektif, teman-teman. Uh, jadi kita ke materi yang selanjutnya yaitu materi mengenai lembaga kemasyarakatan. Nah, kalau lembaga kemasyarakatan ini memiliki arti yaitu uh, himpunan norma-norma yang terjadi karena suatu tindakan yang berkisar kepada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Nah, lembaga kemasyarakatan ini memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai memberikan pedoman kepada masyarakat, yang kedua memberikan pegangan kepada masyarakat, dan yang terakhir menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan gitu ya, yang bersangkutan dengan lembaga kemasyarakatan ini gitu. Baik, yang materi selanjutnya yaitu lapisan masyarakat. Nah, kalau lapisan masyarakat ini adalah perbedaan penduduk ke dalam kelas-kelas. Nah, kelas-kelasnya ini disusun atau tersusun secara bertingkat, mulai dari kelas bawah, menengah, dan atas gitu. Nah, sistem lapisan masyarakat ini dapat dianalisis dalam ruang lingkup, yaitu diantaranya pertama solidaritas antara kelompok dan individu. Yang kedua, lambang kedudukan
seperti karakter hidup gitu. Dan selanjutnya yaitu materi tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Nah, kalau kekuasaan sendiri ini memiliki arti seseorang yang memiliki wewenang gitu, yang memiliki kewenangan eh, untuk entah itu seseorang atau kelompok yang memiliki kewenangan untuk menjalankan suatu hal gitu. Nah, tadi kan ada kekuasaan. Nah, sekarang itu ada kewenangan, wewenang. Nah, kalau wewenang ini adalah kekuasaan dan hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau seseorang yang memiliki jabatan gitu. Hak dan kekuasaannya ini digunakan untuk mengambil keputusan atau ya mengambil keputusan lah ya, mengambil keputusan ketika dia sedang menjalankan tugasnya gitu. Contohnya kekuasaan yang diberikan kepada ketua kelas. Ketua kelas ini nanti bakalan bikin peraturan-peraturan gitu di dalam kelasnya, kelas yang dia pimpin gitu. Jadi kan dia itu memiliki kekuasaan dan hak kan untuk mengatur atau memberikan peraturan kepada kelas yang dia pimpin gitu. Baik, karena tadi kekuasaan udah, wewenang udah, karena materinya ada tentang kepemimpinan. Sekarang kita masuk ke kepemimpinan. Nah, kalau kepemimpinan sendiri ini tuh memiliki arti lebih ke apa ya? Lebih ke seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain gitu, entah orang lainnya ini kelompoknya atau anggotanya atau bawahannya lah, kalau dia itu bos, kalau pemimpinnya ini bos gitu misalkan. Dapat mempengaruhi agar tujuan si bos ini tuh atau tujuan dari kelompok ini tuh bisa tercapai gitu. Karena pemimpin ini memiliki berbagai jenis gitu, ada yang jenisnya keputusannya diambil hanya oleh pemimpin, ada yang jenisnya diambil oleh seluruh anggota kelompok gitu. Jadi tergantung ke si pemimpinnya sendiri gitu teman-teman. Dan yang terakhir ada materi perubahan sosial budaya. Nah, kalau perubahan sosial budaya ini adalah perubahan struktur dan fungsi masyarakat. Nah, perubahan ini meliputi nilai-nilai, ideologi, dan pola berpikir dalam kelompok-kelompok masyarakat itu sendiri. Maksudnya itu masyarakat yang berubah tadi gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja kali ya teman-teman apa yang telah saya pelajari tentang satu semester ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau salah kata atau kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.